Demokrasi itu landasan bagi politik dan landasan bagi ekonomi yang mengatur hubungan antara warga negara dengan negara. Yang dimusyawarahkan tadi, nilai-nilai Pancasila itu harus dipraktekkan. Nah sekarang tidak bebas. Pancasila kamu ya boleh, saya setel Jepang ya boleh, setel Amerika boleh, setel Inggris silakan, hancur kamu. Tidak bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Presidensial Institute. Kita hari ini hari yang sangat luar biasa, penuh dengan keberkahan. Keberkahan kita hari ini adalah keberkahan kita bisa bersilaturahmi dengan sesepuh bangsa ini, Jenderal TNI Purnawirawan Haji Tri Sutrisno. Assalamualaikum Jenderal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa Jenderal setelah sekian lama tidak berjumpa. Dulu terakhir kita mengantar Jenderal ke kediamannya Hajah Rahmawati Soekarno Putri almarhum. Mudah-mudahan beliau diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa, Jenderal T ini awet muda ini. Apa rahasianya ini? Baiklah, sebelum kita memulai intinya wawancara, saya ditanya apa resepnya mudah. Saya akan sampaikan singkat saja. Siap. Cycle daripada hidup, siklus hidup. Mulai daripada dikandung, lahir, bayi, anak-anak, remaja, pemuda, dewasa, sampai tua, akhirnya pulang tadi. Jadi ada titik dua, kelahiran dan kepulangan, mati. Filosofi ini harus dipegang teguh. Kalau orang tidak tahu filosofi hidup ini, hidupnya akan tersesat. Ya, nanti akan ketarik macam-macam di dunia ini. Tapi kalau kita mengerti kodrat Tuhan ini, kita akan mantap, stabil, tenang. Dalam keadaan apapun, Anda tidak susah. Anda naik pangkat, punya rezeki, tidak gembira, bersyukur. Sebaliknya kalau sakit, nggak menjabat, tidak boleh susah. Karena itu sudah, ya ada positif dan negatif. Sunatullah ya Jenderal. Nah, kalau positif, imbangi dengan negatif. Tapi kalau kita sakit, negatif, imbangi dengan positif. Saya kalau sakit, mengucap syukur pada Allah, diberi sakit. Ya, tidak boleh menggerutu. Itu namanya orang Jawa bilang, loro enak. Bagaimana loro kok enak? Gimana enaknya? Nah, enaknya karena diserahkan kepada Allah sakit ini. Bukan dirasakan sampai sambat mati-matian, jangan. Kalau diterima, bersyukur, hanya minta Tuhan berikan aku kekuatan sakit ini. Nanti sakit Tuhan. Nah, itu cara mengimbangi. Jadi kalau sakit jangan menggerutu. Kalau sehat jangan luar biasa. Nah, ini tarik garis itu dalam garis yang zero line. Jadi disyukuri ya Jenderal ya, nah, disyukuri walaupun sakit disyukuri. Ya, syukur di mana-mana, susah, senang disyukur itu. Karena itu hidup ada dua, siang, malam, pagi, sore, laki, perempuan, kaya, miskin, jabat, pensiun, dua. Luar biasa nih Jenderal. Ya. Ada dua, harus Anda tangkap itu supaya Anda menjalani itu. Oh begini toh hidup. Luar biasa Tuhan memberikan manusia, dikasih otak, dikasih hati, kolbu, ya, untuk merasakan nafsu-nafsunya, ya, dan dikasihkan iman, kepercayaan kepada yang menghidupi kita, Allah. Tiga ini dikelola. Nah, ini satu dalilnya. Kedua, bagaimana prakteknya? Ya prakteknya kita harus menjaga amanah Allah ini. Dikasih badan, dikasih sukma. Sukma dijaga dengan cara lain, beragama, ya, bermasyarakat, berbudaya. Nah, kalau yang namanya badan itu dijaga melalui kesehatan. Seimbang antara kegiatan bekerja
istirahat, olahraga, rekreasi, dan ibadah. Ini cycle hidup begitu. Jadi dunia harus baik, akhirat juga harus baik. Dunia hasanah, wa fil akhirati hasanah, gitu Jenderal. Tidak mungkin di akhirat baik kalau di dunia tidak baik. Manusia dikasih hidup oleh Allah ini di dunia ini ibaratnya menanam. Ya. Tanaman itu kalau kita tanam dengan baik, dirabuk dengan baik, dikasih pengairan bagus, bibitnya bagus, akan menuai. Tanaman yang bagus kita akan menuai. Lah menuainya itu di mana? Ada dua. Bisa dituai di waktu hidup di dunia, dan akhir penuaian itu di akhirat. Makanya jangan segan-segan. Dari perintah Allah, hidup itu harus ibadah yang baik. Jangan ada sedikit pun perbuatan yang jahil. Ya, maki orang, benci orang, menghina orang, jangan. Sama-sama kok. Ya, hargai ini umat Allah semuanya. Tolong menolong. Kata orang kita berpancasila gotong royong. Nah, tidak bisa orang Barat satu. Kita monodualis, satu diakui pribadi, tetapi kita anggota masyarakat. Kita senantiasa butuh masyarakat. Lahir ditolong bidan, mau pintar ditolong guru, mau pintar lagi ditolong dosen, sampai gitu. Mati pun nggak bisa gelundung sendiri. Ya, masih dipikul orang. Nah, sadar akan ini. Kalau orang sadar akan itu, hidupnya jangan sombong, jangan menyepelekan orang, jangan. Ya, karena kita akan memerlukan. Betul. Makanya perlu tadi silaturahmi, kan Bapak. Silaturahmi itu perintah agama itu. Silaturahmi, sila rahmat. Silaturahmi itu artinya berhubungan tapi dengan kecintaan. Menyambung yang putus. Menyambung hubungan dengan kecintaan sifatnya. Bukan asal hubungan terus berkelahi, salah. Nah ya, orang beragama itu luar biasa ya. Tuhan memberikan, khususnya agama Islam yang kita tahu. Lalu silaturahmi. Nah, hidup dalam keseimbangan antara kerja, istirahat, olahraga. Ditambah dari rekreasi, hari Minggu boleh, dan jangan lupa beribadah. Dan hidup selain itu kegiatannya harus keseimbangan. Tadi saya katakan, kalau positif imbangi negatif. Jangan sampai positif terus, lupa darahnya nanti. Kalau negatif terus buat. Nah, selain itu kita harus juga senantiasa bersyukur dan berhamdalah. La yasyukur ilallah, la yasrifus su'a ilallah, makana min nikmatin faminallah. Bersyukurlah ya kepada Allah, karena Allah banyak ini memberikan kepada kita. Oleh mata, telinga, wah bisa melihat ya. Nah, dari syukur itu nggak habis-habisnya. Kalau orang kan bersyukur, lihat surat Ar-Rahman. Kalau Anda tidak pernah bersyukur, waduh bortak tadi. Sombong. Dikira itu saya itu yang buat. Oh pintar, iya saya pintar. Karena kayak iya saya kayak bukan. Jadi Jenderal, tepatnya udara. Ini yang biar pemirsa Presidensial Institute tahu, Jenderal itu sangat mencintai pekerjaannya, dikenal dengan sangat mencintai pekerjaannya. Tentu dengan mencintai pekerjaannya itu akan mencintai keluarganya, mencintai agamanya, mencintai negaranya. Nah, yang luar biasa dari keluarga Jenderal Tri ini adalah hampir semuanya menjadi jenderal, anaknya, mantunya. Itu subhanallah. Subhanallah saya ucapkan, Maha Suci Allah. Termasuk cucu-cucunya beliau. Itu juga masuk tentara. Barangkali bisa sedikit berbagi pengalaman ketika dulu Jenderal masuk dinas ketentaraan. Ini meriwayat. Pertama saya dikatakan tadi saya mencintai pekerjaan atau mencintai tugas. Harus Pak. Karena tugas atau kegiatan hidup ini adalah suatu kemutlakan. Itu amanah. Ada yang amanah Allah, ada yang amanah negara.
Ya, kalau orang jadi pegawai negeri amanah negara, jadi tentara itu amanah bangsa dan negara. Dari swasta itu amanah dari Tuhan juga ada, amanah dari masing-masing bos juga ada. Lah amanah ini harus dilaksanakan dengan baik. Nah itulah balasan orang dipercaya itu harus kita jawab dengan tanggung jawab. Itulah amanah tadi dijawab dengan tanggung jawab. Supaya kita bisa mencintai pekerjaan kita. Jangan sampai pekerjaan kita dimanipulir. Pura-pura kerja, tapi kalau nggak ada tuannya tidur. Kalau tidak ada komandannya merokok, waktu. Tidak ada. Bekerja itu yang mengawasi adalah dirimu sendiri. Kita yang bisa mengawasi kita. Tidak perlu diawasi orang lain. Saya bisa menipu kan sama Anda. Pura-pura kerja, Anda nggak ada, tidur lagi. Tapi yang tahu siapa? Kan diri saya. Saya menipu diri saya. Jangan. Itulah tadi dasar kita menerima amanah, maka kerja harus kita cintai. Kemudian kedua saya ditanya tadi, Pak Tri kok aneh ini ya. Semua mantunya, anaknya, cucunya kok mendapat kepercayaan. Apa tadi disebut jenderal, apa ada yang bersarjana. Inilah ya, semua manusia harus bersyukur kalau diberi rahmat. Rahmat tadi, rahmat pertama pandai, kita punya otak. Rahmat mendapatkan tugas tadi bekerja. Kemudian bekerja yang berprestasi, rahmatnya naik pangkat. Saya pun dulu dari tentara bukan terus langsung jenderal. Ya? Dari bawah dulu. Letnan 2 dulu. Dari letnan 1, kapten, mayor, letnan kolonel, brigjen, majen, letnan jenderal sampai jenderal bintang 4. Ada jenjangnya. Ya, itu semuanya adalah yang namanya tingkatan hasil kepercayaan kepada diri kita. Tapi jangan sampai ini dilupakan. Nanti ada ayat dalam Al-Quran. Kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzilul wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Yang kuasa itu bukan kita, bukan kamu, bukan presiden, bukan tentara. Yang kuasa Allah. Saya dititipin kekuasaan. Tahu ya? Jangan sombong kalau dikasih kekuasaan. Makanya nanti dicabut. Buktinya sudah dicabut saya. Udah pensiun dicabut ini. Nanti tunggu dicabut yang kedua. Hidup saya habis. Pulang. Tahu ya? Nah ini harus disadari. Jadi kalau kuasa itu hanya kamu dikasih kepercayaan. Laksanakan kekuasaan kebaikan. Jangan dikasih kekuasaan menindas. Sombong. Ya, pamer sama orang melarat, jangan. Sopo siro, sopo ingsun. Sopo siro, sopo ingsun. Jangan. Adikang, adikung, adikuno. Adikung, adikuno. Kayak ular, kayak gajah. Sombongnya jangan. Orang yang baik itu adalah orang yang bisa ngurumangsani. Bukan rumangsa bisa. Tahu, semua bisa. Dia bisa cari, bisa Pak. Jadi bisa Pak. Jadi semua harus bisa merasakan. Bukan bisa merasa, bisa rumangsa bisa ya, semua bisa tidak, bisa merasakan. Jadi kalau saya ditantang satu pekerjaan, bisa nggak saya? Cocok nggak dengan ilmu saya? Cocok nggak dengan pengalaman saya? Nah, sekarang banyak ini di era sekarang reformasi semua ingin jadi presiden. Dikira gampang apa? Presiden mimpin 240 juta orang. 270. Tanah airnya seluas ini, sekaya ini, tanggung jawabnya luar biasa. Tadi, pada kulillahumma tadi. Tuhan mengasih kekuasaan manusia. Nanti cabut lagi dan diminta pertanggungan jawab oleh Allah. Tahu ya? Dikasih, dicabut, tapi ada belakangnya. Harus dipertanggungjawabkan di akhirat. Belum tentu dikasih pangkat nanti naik surga. Jenderal Tri, sekarang kan sudah masa reformasi ya.
presiden dari reformasi sudah berganti dari Pak Habibie, Gus Dur, Bu Mega, Pak SBY, Pak Jokowi. Kata Jenderal Tri ini, kita tidak boleh kehilangan kekritisan kita dalam satu narasi di TV waktu itu. Juga kita harus tetap korektif, harus evaluatif, tapi juga harus solutif, kira-kira gitu. Pandangan Jenderal Tri dengan ungkapan itu barangkali bisa dinarasikan, Pak Jenderal. Baiklah, Pak. Hidup itu kita yang menjalani, Pak, ya. Ibarat orang berjalan, itu tentu ada pal-pal, ya. Ada tangga-tangga. Ada tangga-tangga, ada pal lah, tonggak-tonggak. Misalkan orang hidup kan mau tidur, ya. Nah itu pun harus bisa kita mengevaluasi diri kita. Bekerja apa tadi itu kita? Bagus sama jelek? Kalau bagus, apa yang nolong orang. Tadi saya membuat konsep yang bagus. Saya tadi menolong orang miskin. Bagus terus kan. Evaluasi kok. Saya tadi maki sopir saya. Jangan. Kenapa dimaki-maki? Sopir membantu baik-baik kok dimaki. Ya. Nah, tahu ya. Itu namanya evaluasi. Koreksi diri. Kenapa saya kok begitu? Nah, inilah baru kita istighfar. Ya. Kita ampun ya Allah. Jangan dianggap semua yang saya lakukan tadi benar semua. Iya. Koreksi diri itu artinya ada yang bagus, ada yang keliru. Yang bagus teruskan besok. Tapi yang jelek, ya Allah, astagfirullahaladzim. Minta maaf kepada orang juga, kepada Allah juga. Ya, itu kuncinya. Setelah itu, evaluasi, korektif, ada lagi yang dikatakan introspeksi diri. Muhasabah. Lihat diri kita, introspeksi. Dan jangan apa-apaan. Tadi yang salah kan sopir. Tadi saya makan nggak enak kan salah kan istri saya masa. Nyalain orang terus. Ini selalu menunjuk, jangan dong. Kalau saya menunjuk kepada begini orang, satu, yang lain kemana? Ke dirinya. Ini kan. Salah kamu, ketawa ya. Salah satu, salah tiga. Ya. Makanya jangan sok menyalahkan orang. Nah, hati-hati hiduplah yang baik. Kalau kelihatan ada orang kurang lurus, ya dibetulkan dengan cara yang baik, yang halus, yang sopan. Itu ajaran agama dan ajaran Pancasila begitu. Ya. Manusia Indonesia ini harus sopan santun. Jangan sampai sekarang generasi berganti, namanya beda, tidak ada sopan santun. Jangan, apapun namanya. Generasi 45, perintis, perjuangan, sampai generasi milenial tetap berkepribadian jati diri orang Indonesia. Bisa sedikit dijelaskan jati diri bangsa kita ini? Jati diri itu adalah ciri. Kalau pohon itu jati dirinya ya namanya itu. Kalau pohon kelapa ya jati dirinya kelapa. Ya. Tidak akan dia jadi pohon apel. Ya, kalau pohon apel jati dirinya apel. Tidak akan mungkin walaupun dirabuk dikit akan jadi semangka. Ya. Tahu? Jati diri manusia juga bangsaan dulu, internasionalisme, ya, baru ketuhanan. 4, ya, kerakyatan, baru demokrasi, masuk kepada kesejahteraan, terakhir ketuhanan yang berbudaya. Itu maksudnya bukan terakhir itu yang paling belakang, bukan. Kenapa kok sekarang taruh atas? Sama saja. Ditaruh di atas, Tuhan itu hierarkis, piramidal, membawai kita. Ya. Ditaruh di bawah pun Tuhan, yaitu mendasari semua yang hidup di alam semesta itu Tuhan yang menghidupkan. Jadi jangan dilihat kalau Tuhan ditaruh di bawah itu menghina Tuhan, tidak. Karena itu sistematika itu hanya stressing. Apa stressingnya? Bangsa. Karena kita dijajah ini, karena bangsa kita perlu dikompakkan, perlu dipersatukan. Ya, bangsa kita ini banyak, Sabang Merauke, suku-sukunya banyak, budayanya banyak, agamanya pun banyak, kepercayaan. Ini harus bangsa ini diutuhkan, kasih semangat memperjuangkan untuk merdeka itu.
Nah, makanya yang dikatakan dulu bangsa. Bangsa. Baru kenapa internasionalisme? Ya. Ya. Kalau kita yang kedua itu kan kemanusiaan adil dan beradab. Kalau Bung Karno yang kedua internasionalisme itu kita yang berbangsa ini, kebangsaan kita, bukan kita yang sovenis, merasa jago. Ya. Jago yang paling jago seluruh dunia ini orang Indonesia, jangan. Orang Indonesia ini adalah juga sejajar dengan bangsa yang lain. Ya. Kita sama umat Tuhan. Ya, kamu tidak boleh sombong, tapi tidak boleh ya kecil hati, minder warga kita, jangan. Kita harus sopan santun, kerjasama, saling menghargai. Itu perintah Tuhan. Tahu ya? Nah, makanya bangsa Indonesia adalah bagaikan taman sari bagi bangsa-bangsa seluruh di dunia ini. Ya, Bung Karno mengatakan ada taman sari di dunia ini, bunga melati, mawar, kenanga, macam-macam. Ya, kalau bagus dibentuk, dirawat, damai, kerjasama, taman yang indah. Ya. Tapi kalau seperti sekarang, masing-masing bangsa sangat egoistis dengan pahamnya masing-masing, sangat rakus, menjajah, perang. Nah, tidak tercipta sih namanya Taman Sari bangsa itu. Jadi di dalam pembukaan Undang Dasar baca itu, di samping pemerintah kita ini melindungi, mensejahterakan, mencerdaskan, dan ikut serta mendamaikan dunia, ketertiban dunia. Jadi orang Indonesia tidak hanya memikir dirinya saja. Kita sejak berkonsep ini, nanti sampai kita bernegara, berbangsa yang terus-menerus, kita tetap komit, tetap terkait dengan tanggung jawab dunia ini. Makanya Bung Karno dulu baru merdeka ada konferensi Bandung. Asia Afrika, bayangin, baru merdeka sedang ngundang orang di Bandung. Tahun 55. Datang semua Lono segala macam, Mesir. Nah, wah, jago-jago pendekar-pendekar diundang Bung Karno. Merdekalah, tidak ada penjajahan, kita sama-sama manusia. Dari Bandung itulah berkembang di gerakan kemerdekaan. Asia Afrika akhirnya gerak merdeka. Jadi pada waktu perang dingin, ya, menang perang dunia selesai, Rusia, Amerika pemenangnya. Timbul perang dingin. Yang ini liberalis, yang ini komunis. Perang dingin. Bung Karno nggak mau. Ingin juga netral, membentuk gerakan non-blok. Tahu ya? Nah, jadi selalu berinisiatif untuk kebaikan karena orang Pancasila itu. Jenderal, kan kalau tidak salah Jenderal sebagai Wakil Ketua Dewan Pengarah di BPIP saat ini ya, apa yang dicapai di dalam kinerja BPIP ke depan maupun yang sudah dicapai maupun yang belum? Ya, baik Pak. BPIP ini saya bersyukur. Ya. Karena pada waktu awal reformasi BP7 dihapus. Ya. Penataran P4 dihapus. Ya. Ya. Tapi tidak diganti, mestinya dihapus, ada penggantinya yang lebih baik. Ya. Begitu dong. Kalau yang namanya tadi bergulir perubahan. Dihapus tanpa diganti. Padahal itu menyangkut kepancasilaan itu. Ya, P4 dulu ditatar itu maksudnya supaya ngerti orang Indonesia itu berpancasila ini. Kok dibuang? Nah, akhirnya apa? Dari reformasi 1999 sampai sekarang satu generasi ini kosong. Anak-anak kita blank. Kali ini gap generasi. Karena apa? Tadi penataran nggak ada, Pancasila tidak diajarkan di sekolah. Ada dimasukkan dalam ketatanegaraan saja, kewarganegaraan saja. Keliru. Warga negara itu adalah bagian kecil. Ujungnya Pancasila. Berpancasilalah dulu, baru nanti warga negara dibahas. Baru kita bahas demokrasinya, bahas kita ketahanan nasional, dibahas disiplin, macam-macam. Ini rincian. Jangan dimasukkan Pancasila dalam rincian. Sejarah dihapus, bayangin.
Anak SD sampai perguruan tinggi, sejarah dihapus. Karena ini dianggap habis-habisin waktu saja. Lebih baik belajar teknologi, ya, sains dan teknologi. Ya keliru, Amerika 200 tahun merdeka sekarang masih diajarkan kebangsaan. Supaya tambah kuat bangsanya ini. Kita dibuang. Kalau orang nggak ngerti sejarah, kata Bung Karno, jas merah. Jangan lupa sejarah. Kalau Anda lupa sejarah, Anda tidak tahu hari kemarin, tidak tahu hari depan, bingung saudara. Saudara kan mudah menjadi orang yang tidak kokoh tadi, tidak punya jati diri, nggak ngerti sejarah lagi. Jangan kembalikan lagi nih tradisi kita, bangsa Indonesia, jati dirinya digembleng sebagai manusia Indonesia. Banyak kriterianya, pelajari Pancasila itu. Kemudian kita juga belajar tadi yang apa tadi, selain jati diri, kepancasilaan tadi. Ya. Ini tidak boleh, kita bangsa ini masih bangsa yang belum lama kita, istilahnya masih separuh, belum mateng. Yang mateng pun tidak boleh takabur, harus tetap ditanamkan itu, ya, terus menerus supaya makin melekat karena perkembangan makin cepat, makin maju. Jadi kalau tidak digembleng tentang kepancasilaan ini, ya akan dimasuki ideologi lain. Nah sekarang zaman globalisasi ini cepat sekali. Nah, saya ceritakan mengapa? Ya karena sudah terbuka, ya bisa buka HP anytime, ya bisa melihat informasi apa saja, dan you bingung lihat itu karena tidak punya jati diri, tidak punya pegangan. Tapi kalau punya pegangan, punya konsep, ngerti Pancasila, biar ini informasi banyak, saudara akan bisa menyaring, tahu ya, disaring mana yang baik, yang bermanfaat kita ambil, tetapi yang merusak jangan dong. Itu namanya bangsa yang berdaulat, bukan bangsa yang terjajah, tahu ya. Nah, ini yang penting kebangsaan ini. Jadi waktu reformasi tidak ada pelajaran Pancasila. Nah sekarang dengan adanya Bapak tanya BPIP ini, Bapak Presiden membuat peraturan Presiden membentuk BPIP, maksudnya untuk merumuskan kembali bagaimana kita menanamkan ideologi Pancasila kita ini kepada semua aparat negara ini, aparat negara dan semua komponen bangsa ini. Dan tidak ada yang terlewat, komponen itu semua rakyat jelata ini, semua rakyat bangsa kita ini harus ngerti apa itu ideologi Pancasila. Belajar ideologi Pancasila itu harus belajar apa itu Pancasilanya sendiri. Ya, Pancasila itu fungsi dan perannya pertama tadi Pak BPU PK, apa dasar negara. Nah, Pancasila dasar yang pertama. Dasar itu dasarnya mendasari filosofis Grondslag. Dasar filosofi sangat mendasar. Yang kedua setelah itu sebagai ideologi negara, itu sebagai lifestyle, penuntun kata Bung Karno. Kita berjalannya harus dituntun, ya, punya dasar, tapi kalau jalan itu tidak ada yang nuntun, kesasar kita. Itulah ideologi. Nah, ideologi itu masih abstrak, ya, tetapi konkret value-nya harus diwujudkan dalam kenyataan hidup. Apa itu? Pandangan hidup. Makanya manusia Indonesia selain mengerti dasar Pancasila, ngerti ideologi Pancasila, ngerti pandangan hidup bangsa, berikutnya apa? Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika. Jadi Pancasila itu punya kekuatan menyatukan orang Indonesia yang beda-beda itu. Beda sukunya, beda budayanya, beda agama, tapi ada titik temunya. Karena dulu mau merdeka bersama-sama kan, titik temunya mau merdeka, dulu penjajah dijajah semua. Nah ini jangan sampai lupa. Dulu berjuang satu, sekarang setelah merdeka, pecah, keliru. Merdeka itu artinya apa? Merdeka itu artinya berjuang. Ya, Bung Karno mengingat, bagaikan kita kemerdekaan itu jembatan emas, kata Bung Karno. Aku di sini ini, nah inilah pernyataan kemerdekaan. Proklamasi merdeka. Untuk apa merdeka? Merdeka untuk bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Tetapi di sini baru menyatakan itu tujuan kemerdekaan itu tadi belum terjadi. Nah di seberang jembatan itulah, jembatan emas ini,
kita seberangi kemerdekaan, di ujung sanalah baru kita isi kemerdekaan itu. Nah, mengisi kemerdekaan itu namanya kemerdekaan itu harus diperjuangkan. Jadi Anda semua ini berjuang, nggak habis. Kalau mbah-mbah kita berjuangnya dulu dengan senjata, berat kepada senjata, ya. Sekarang saudara terus berjuang tadi. Dengan teknologi. Ya, mengatasi teknologi, Berjuang mengatasi dengan handphone. penjajahan, mengatasi perang sekarang nggak pakai bedil, Mas. Iya. Perang cyber ini Iya. hati-hati. Pakai- Ada negara iya, hancur, iya. dilumpuhkan listriknya, Iya. hancur banknya, dimatikan listriknya, musim salju, pedikilan hancur dia. Ya. Ini harus dijawab, mudah-mudahan nanti tantangannya. Jadi kita semakin lama merdeka ini, makin berjuang terus, ya, untuk tadi supaya kita bisa sukses mengisi arti merdeka. Kalau nggak diisi, ya apa artinya merdeka? Kosong juga. Kosong. Dijajah lagi karena bentuk globalisasi sekarang, liberalisme itu di format mukanya. Liberalisme, kapitalisme di format mukanya. Sekarang seolah diterima. Orang kita pun kadang-kadang, itu juga baik kok. Nanti dulu bilang baik itu kamu harus bisa bandingkan. Kita punya Pancasila, bandingkan dengan ini. Ya. Beda. Kalau liberalisme diperjuangkan perorangan. Kalau kita Pancasila diperjuangkan itu makhluk Allah. Ya pribadi, ya anggota sosial, beda. Yuk, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat Kebijaksanaan, kebijaksanaan dalam caranya, segala- itu cara demokrasinya. Ya. Demokrasinya juga demokrasi begitu untuk keadilan sosial Ya. tadi diwujudkan. Tapi kalau liberal tidak, untuk pribadi. Ya. Yang sejahtera juga kelompok saja. Yang kuat yang menang. Dalilnya begitu. Nah, itu dia. Kapitalis sebagai senjatanya dalam pasar bebas ini. Nanti, jadi tidak benar itu. Lah untuk tahu kebenaran itulah Anda perkuat jati diri Anda tentang satu, belajarlah betul kepancasilaan yang luas tadi secara utuh. Jangan sampai bolong-bolong ya. Boleh berdiskusi Ya. tapi pokoknya itu harus satu dulu. Nah ini BPIP sekarang menyatukan semua ini ya supaya referensinya utuh, tidak terpisah-pisah. Kemudian sekarang kalau ditanya BPIP hampir 5 tahun ini. Ya. Kita sudah menyusun namanya garis besar haluan ideologi Pancasila. Pancasila. Karena Presiden menganjurkan itu dulu, membuat haluan. Haluannya kemana? Yang kedua membuat peta, ya, kompasnya. Ya, kita tahu haluan, kompasnya ini nanti akan diperhitungkan secara tahap demi tahap. Kemudian telah kita susun materinya. Materi baik yang untuk aparat negara, yang pegang negara tahu dulu Pancasila ini, termasuk tentaranya, polisinya, supaya baik betul-betul menyatu dengan rakyat, melayani rakyat, melindungi rakyat, cinta rakyat. Karena kita satu, Pak. Ya. Tidak bisa dibedakan. Civilian society, tidak benar itu. Ya, civil Itu society. istilah liberal. Kalau kita tidak mengenal itu, kita mengenal rakyat Indonesia saja satu. Yang masing-masing beda profesinya. Ada yang pedagang, ada insinyur, ada dokter, nelayan, Petani. Ya. ada tentara. Benar. Ini rakyat. Kalau Jenderal Tim melihat pengamalan, wujud dari pengamalan Pancasila sekarang ini seperti apa, Jenderal? Kita prihatin. Sejak reorganisasi itu ada semacam penyurutan, surut. Kalau dulu zaman sebelumnya ini 30 tahun digembleng terus orang Indonesia ini diingatkan. Kamu bernegara. Apa itu negara Indonesia? Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apa itu pegangannya orang bangsa kita ini supaya berkebangsaan ini kuat? Pancasila. Itu diajarkan. Tapi setelah reformasi tidak ada kurikulum, TK tidak, SD tidak, SMP tidak, SMA tidak, mahasiswa pun tidak. Kalau dulu masuk kuliah Pancasila dulu. Nggak lulus Pancasila, tidak boleh melanjutkan mata pelajaran yang lain. Sekarang tidak ada. Makanya BPIP mengulangi lagi. Saya syukur sekarang, nanti mungkin tahun depan sudah ada kurikulum kembali. Dari TK, SD, sampai mahasiswa harus ada pelajaran Pancasila dengan masing-masing isinya, dan mahasiswa tentu yang lebih luas
menganalis, ya. Karena itulah tempat intelektual kita. Silakan Ya. menjawab tantangan. Nah, gitu. Jenderal, dulu Jenderal Tri itu terpilih sebagai wakil presiden yang ke-6 zaman wakilnya Pak Harto. Dulu prosesnya masih musyawarah mufakat ya, masih 4 fraksi datangin Pak Tri, gitu kan? Terus kemudian saya tidak tahu cara sekarang. sekarang kok ada presiden threshold 20% kayak gitu. Iya. Gimana itu? Ya, itu termasuk menyimpang nggak dari Pancasila? Itulah yang harus kita koreksi. Kita punya demokrasi. Demokrasi itu landasan bagi politik dan landasan bagi ekonomi. Ya. Yang mengatur hubungan antara warga negara dengan negara. Yang dimusyawarahkan tadi, musyawarah untuk mufakat, bukan main kayak liberal, kamu besar, saya kecil, tok, kamu menang, saya oposisi. Tidak ada istilah oposisi. Musyawarah mufakat itu nanti semua bicara, tapi tidak boleh berdele-dele, supaya waktunya juga ada time frame-nya. Kalau memang sudah ngomong semuanya tidak bisa diputuskan, tidak mufakat, harus baru di cara pemilihan, pemungutan suara, tapi lewat musyawarah. Kalau liberal tidak usah musyawarah, ketemu kamu berapa? 60%, saya 40%, saya kalah, kamu menang. Gitu. Kata dia lebih praktis. Tidak, kita lebih utuh. Tahu ya? Semua ngomongnya kecil pun ngomong. Sudah, karena ini Tuhan yang sempurna. Kalau manusia tidak sempurna, sepandai-pandai orang tentu 0,0% kurang. Nah, dengan musyawarah ini saling mengisi. Diharapkan akan menghasilkan konsep yang utuh. Untuk apa musyawarah? Untuk membicarakan, mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Kalau liberal tidak begitu demokrasinya. Nah, jadi kamu bicara demokrasi gampang, demokrasi lebih demokrasi. Sekarang ini lebih demokratis, apa lebihnya? Pelajari dulu. Ini demokrasi Pancasila itu apa isinya? Kriterianya, syaratnya, prinsip. Apa itu demokrasi liberal? Nah, ditulis oleh Fukuyama sekarang. Wah, dijagokan di Fukuyama itu penulis dari Amerika. Dia sangat yakin bahwa liberal inilah demokrasi yang topnya nanti di dunia, semua kalah. Nah, kita tidak perlu kecil hati membaca Fukuyama. Karena dibandingkan beda yang dia perjuangkan. Suatu ketika dia akan rontok juga. Tapi Pancasila yang sangat kemanusiaan ini, ya, adil dan beradab ini, mewujudkan kesejahteraan bersama, keadilan sosial, seluruh rakyat tercapai. Oh, makin kuat, tidak ada rontok. Sampai kiamat pun kamu dikaruniai Tuhan, NKRI utuh, bersatu padu, kuat, tegas, makmur, dalam keadilan, adil, dalam kemakmuran. Itu yang tercapai. Jadi, tadi ditanya, BPIP ini sekarang hasilnya sudah merumuskan kembali materi-materi yang dulu dilihat ada tercecer, diutuhkan kembali, supaya nanti dipelajari dari TK sampai perguruan tinggi ini utuh. Para politisi juga harus belajar Pancasila lagi itu. Harus, aparatur negara. Aparatur negara itu termasuk aparatur pemerintahan. Ya, pemerintahnya dipimpin presiden. Kalau negara itu ya yang namanya DPR, yang namanya Mahkamah Agung, BPK, ini semua lembaga harus belajar. Jadi semua orang Indonesia dimanapun duduknya, di lembaga, di kementerian, di komponen, harus tahu bagaimana saya harus bertingkah laku, berpraktek orang Indonesia. Apa itu? Nilai-nilai Pancasila itu harus dipraktekkan. Nah, sekarang tidak bebas. Pancasila kamu ya boleh, saya style Jepang ya boleh, style Amerika boleh, style Inggris silakan, hancur kamu. Tidak bisa. Kita orang Indonesia tetap kamu Indonesia. Tidak bisa. Kalau pohon dari kelapa sampai kiamat ada namanya kelapa. Hanya bisa lebih subur bisa,
tahu kambium, tahu ya? Pohon itu kambiumnya kan tingkat bisa makin besar, Ya. buah makin manis, bisa. Itu upaya manusia. Tuhan memberi tantangan, dikasih rabu, dirawat, tahu ya? Tapi nggak bisa ngerubah kelapa jadi apel, jadi kelangka, nggak bisa. Nah, Sebagai closing statement Jenderal, barangkali ada nasihat buat kita, para punggawa di pemerintahan, generasi muda, mahasiswa, aktivis pergerakan, ormas, pimpinan parpol, atau barangkali sampai ke generasi milenial. ya, Kita ingin dengar nasihat tokoh bangsa kita. Silakan Jenderal. baiklah Pak, izinkan saya menyampaikan pesan Ya. dan doa. Pesan saya pesankan, dan doa saya doakan. Semoga ini diterima oleh Allah dan diterima oleh yang mendengarkan. Amin. Kita semua yang hidup di Indonesia ini, dimanapun tempat kita, apakah sebagai aparatur negara, aparatur pemerintahan, maupun di komponen bangsa yang luas ini, ormas, parpol, ormas keagamaan, dan sebagainya, seluruh bangsa Indonesia ini, marilah kita kembali berkonsolidasi diri. Kita ini sudah sepakat semula. Waktu itu diperjuangkan oleh para pendiri bangsa ini menjadi satu bangsa Indonesia. Ini yang saya minta pertama. Pegang teguh jati diri bangsa Indonesia ini. Kembangkan, kuatkan bangsa Indonesia ini. Persatukan, gotong royonglah bangsa Indonesia ini untuk tadi mengisi kemerdekaan. Setelah itu, saudara, tantangan kita makin berat, bukan makin ringan. Zamannya makin modern, ilmunya berkembang, teknologinya berkembang. Disinilah kita harus mampu sebagai bangsa ikut menjawab tantangan, hambatan, masalah, bahkan ancaman pun kita harus mampu menjawab. Karena dalam konsep Pancasila ini secara utuh kita bisa menyelamatkan hidup kita, baik kepada tantangan yang bersifat ekonomi, kesejahteraan, maupun tantangan yang bersifat ancaman, keselamatan. Kita punya caranya, ya. Kalau kita berdemokrasi, ada demokrasi ekonomi. Kalau kita ditantang secara kekerasan, kita punya sistem pertahanan keamanan rakyat semesta. Bayangin, kalau kita berani orang asing menyerang Indonesia, yang melawan bukan TNI dan Polri saja, gak cukup. Ya, kalau ada orang berani mau datang ke Indonesia, mau merampok Indonesia, yang melawan harus 240 juta rakyat ini. Inilah kekuatan kita. Ini harus dibina, diisi. Jangan cuma ngomong, Hanka Marata. Ini harus dilatihkan kepada para generasi muda. Oleh karena itu, saya minta, karena kita sudah konsensus punya negara Kesatuan Republik Indonesia, bukan negara yang lain, negara kerajaan, negara serikat, negara agama, negara apa ini, agama atau negara beragama, yang tidak beragama, namanya sekuler, bukan komunis. Negara serikat, bukan. Negara kita adalah negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi negara Republik Indonesia yang berkesatuan. Pemerintahnya cuma satu, ya. Tidak bisa kita dipecah-pecah kayak negara lain. Kalau Amerika itu negara serikat, ada pemerintah pusat, ada pemerintah daerah. Tapi daerah itu masing-masing jadi negara. Kalau kita begitu tidak bisa, beda sejarahnya. Mereka kontinen, kalau kita kepulauan. Rahasianya itu kesatuan tadi, dipegang teguh keutuhannya. Nah, setelah ini kita laksanakan, marilah kita terus-menerus mempelajari, menghayati, mengamalkan kepancasilaan itu dalam praktek yang sebenar-benarnya di dalam berbangsa dan bernegara ini. Inilah saya kira yang pokok, dan generasi apapun namanya, milenial
sebutannya itu semua ganti nama nanti sampai nanti ada generasi ruang angkasa. Ya, apapun namanya tapi tetap adalah generasi Indonesia. Dulu yang 45 ya Indonesia, yang Bung Karno dulu mbah-mbahnya perintis ya Indonesia. Ya, yang sekarang ini ada orde baru yaitu ya Indonesia. Generasi penerus ya Indonesia, generasi milenial juga Indonesia. Jadi jangan sampai menganggap milenial sangat bebas, bisa menentukan kebebasannya tanpa hero. Kalau ada aturan tidak bisa. Makin modern, makin maju itu kita harus makin menegakkan, menjunjung tinggi, dan kita patuhi peraturan kita bersama yang landasannya Pancasila itu. Dan yang dibimbing oleh ideologi Pancasila itu. Inilah saya kira yang perlu kita kembangkan terus, kapanpun, dimanapun, generasi manapun. Saya doakan semoga Allah memberkati kita. Amin, amin, amin. Allah mengibadahi kita. Amin. Ya. Allah meridhoi lah. Ini bukan barang yang halal yang kita omongkan ini. Karena semuanya diperjuangkan, perjuangan. Ya, dulu setelah berjuang ada kata-kata berkat rahmat Allah. Jadi bukan rahmat yang kosong tanpa diperjuangkan. Tuhan tidak memberikan begitu. Ya. Baca itu surat korban itu. Korban itu adalah untuk mengisi perjuangan. Jadi kita diberikan perjuangan merdeka berhasil karena diperjuangkan. Banyak jiwa raga kita yang sudah gugur membela kemerdekaan. Nah, ini termasuk pesan saya. Ingat-ingatlah sejarah tadi. Ya, sejarah Indonesia maupun sejarah dunia. Mengikuti perkembangannya. Inilah baru kita nanti akan mencapai keutuhan berbangsa bernegara ini, dan kita mencapai semacam suasana yang lebih konsisten, koheren, stabil, ya. Jangan labil. Kalau labil kacau. Menuju cita-cita kemerdekaan. Ini doa saya, pupuklah terus persatuan, kesatuan. Ini kuncinya. Bersatu padu, kita satu, kita utuh, kita jaya. Bercerai, berkelahi, kita runtuh dan jatuh. Jangan. Ya. Sekian. Mudah-mudahan pesan saya, doa saya ini menjadi bahan masukan, bahan renungan, bahan koreksi dari seluruh generasi, seluruh lapisan tadi yang mendengarkan. Baik. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian para pemirsa dan para penggemar Presidensial Institute. Banyak bintang di langit yang bercahaya, namun kemudian bintang-bintang itu redup dengan sendirinya karena termakan usia atau karena bergantinya siang dan malam. Tetapi bintang yang kali ini adalah luar biasa, Jenderal TNI Purnawirawan Haji Tri Sutrisno. Beliau rumah ini bertaburan bintang. Menantunya berbintang, anak mantunya juga berbintang. Mudah-mudahan perjalanan hidup beliau senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijaga kesehatannya, dan kita semua generasi muda harus meniru langkah-langkah yang sudah beliau contohkan. Beliau sangat lengkap karirnya, mulai meniti dari bawah sampai ke puncak karir. Menurut saya itu luar biasa. Itulah yang kita maksud, banyak bintang yang bertaburan tapi kemudian redup di tengah jalan, tapi beliau walaupun sudah pensiun, bintangnya masih bersinar. Demikian, salam Presidensial Institute untuk kita semua, untuk kejayaan Indonesia. Presidensial Institute untuk menarasikan, mendiskusikan para calon-calon pemimpin masa depan bangsa.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka.